Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Senang sekali Ibu masih bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Mudah-mudahan era pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali belajar di sekolah bersama. Hari ini kita akan membahas tentang massa jenis. Ada beberapa proses pengukuran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengukuran menggunakan neraca Ohaus yang ada di depan kalian ini. Nah, kita lihat di sini ada 3 skala. 1, 2, 3. Satuannya gram, yang ini skala satuan maksimum 10 gram. Ini 500 gram, yang ini 100 gram. Kalau kita lihat posisinya di arah begini semua, di kiri semua begini, 0, 0, 0. Nah, artinya dia posisi 0, tidak ada yang ditimbang. Nah, kita lihat ini menunjukkan angka 0. Ini sudah kalibrasi ya. Ketika dia masih posisinya naik atau turun, sementara bagian ini sudah ke 0 semua, maka itu belum terkalibrasi. Maka kita harus memutar bagian ini sehingga terkalibrasi dengan baik. Nah, kita putar nanti sampai dia setimbang. Oke, sampai setimbang. Nah, setelah setimbang, baru kita letakkan benda yang akan ditimbang. Misalnya kita akan menimbang batu ini. Batu ini apakah lebih dari 10 gram, 100 gram, atau 500 gram? Nah, ini tidak mungkin 500 gram. Kita akan coba skala terkecil terlebih dahulu. Nah, kita pakai skala satuan. Ternyata dia lebih dari 10 gram. Maka ini kita geser. Kita coba 100. Nah, sampai klik ya, klik. Ternyata dia terlalu ringan. Maka nggak sampai 100. Sekarang kita pakai skala puluhan. Kita coba 10. Nah, dia masih lebih berat dari 10. Kita geser lagi ke angka 20. Pas di sini 20. Dia masih naik. Nah, kita naikkan ke angka 30. Ternyata dia terlalu ringan dari 30. Berarti dia antara 20 dan 30. Maka kita letak di 20 untuk puluhannya. Nah, satuannya kita kerjakan sekarang. Nah, kita geser sampai dia setimbang seperti tadi. Nah, ini sudah nampak setimbang ya. Nah, setimbang ini di angka berapa untuk satuan? Kita lihat dia di angka 5,5. Berarti totalnya adalah 20 ditambah 5,5. Jadi 25,5. Setelah menemukan massa batu ini, sekarang kita akan mencari volumenya. Karena volume batu ini tidak teratur, maka kita tidak bisa mencarinya menggunakan rumus. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan prinsip yang digunakan Pak Archimedes pada zaman dahulu, katanya ya. Dulu Pak Archimedes itu ditantang oleh raja untuk menentukan apakah mahkota yang dipesannya itu asli atau palsu. Nah, cara itu tentunya harus menggunakan massa jenis, yaitu massa dibandingkan dengan volumenya. Tapi Pak Archimedes kesulitan untuk menentukan berapa volume mahkota karena mahkota bentuknya tidak teratur. Nah, akhirnya pas pulang, mandi dulu, airnya kebanyakan, kemudian tumpahlah air itu. Nah, dari situ Pak Archimedes menemukan ide, dan dia langsung keluar dari bak mandi, lari ke jalan sambil teriak-teriak, "Eureka, Eureka, saya temukan, saya temukan." Apa yang ditemukan? Ternyata dari situ menemukan ide bahwa badan yang tercelup setara dengan air yang tumpah. Nah, kalau ini kita tidak menumpahkan airnya, tapi melihat pergeseran air, ibaratnya dia tumpah juga ya. Sekarang kita lihat berapa pergeseran volume air setelah dimasukkan batu. Ini kita buat 40 mili saja. Nah, syaratnya harus tercelup semuanya. Kalau kita ingin mengetahui semua volume batu ini, maka volumenya harus sampai tercelup semua. Sudah di angka 40 ya. Nah, prinsip Pak Archimedes itu sekarang kita gunakan untuk mengukur volume batu ini. Kita lihat skala mula-mula adalah 40 ml.
Sekarang kita masukkan batunya. Nah, setelah dimasukkan batu, skalanya sekarang menunjukkan angka 50. Terjadi pergeseran dari 40 ke 50. Berarti volume batunya sendiri berapa? Apakah 50? Tadi mula-mula 40. Pergeseran volume airnya adalah 10 ya. Itu menunjukkan volume batu. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil massa jenis batu itu. Tadi massa batu 25,5 gram. Kemudian volume batu 10 ml. Mililiter itu sama dengan cc. 10 cc sama juga dengan 10 cm kubik. Oke, sekarang kita hitung ya. Massa jenis lambangnya begini, seperti P tapi bengkok. Itu massa dibagikan dengan volume. Apa sih arti rumus ini? Di sini artinya massa jenis semakin besar jika massa semakin besar dan volume semakin kecil. Jadi suatu benda dengan massa yang besar tetapi volumenya kecil, maka itu massa jenisnya besar. Ibaratnya gini, batu ini dengan volume segini, kita bandingkan dengan kayu volume yang sama, kemudian kita timbang, maka pasti massa batu lebih besar. Artinya, massa jenis batu juga lebih besar, sesuai dengan rumus itu. Jadi dengan volume yang sama, tapi massa lebih besar, maka massa jenis makin besar. Kalau nanti dibuktikan, batu dimasukkan ke air, kemudian kayu dimasukkan ke air, maka yang di bawah adalah batu. Mengapa? Karena massa jenisnya besar. Kayunya di atas. Mengapa? Karena massa jenisnya lebih kecil. Begitu. Prinsip itu juga terjadi pada air dan minyak. Ketika volumenya sama, kemudian dicampur, volumenya sama, diukur massanya itu tentu lebih berat air, sehingga air ada di bawah, minyak ada di atas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk yang massa jenis dan cair ya. Sekarang kita hitung ini. Massa tadi 25,5 gram kita bagi dengan 10 cm kubik. Nah, karena dibagi 10, ini 1 0, ini berarti digeser satu angka di belakang komanya, maju. Berarti 2,55 gram per cm kubik. Biasanya ada yang meminta satuan itu dalam kilogram per meter kubik. Nah, cara cepatnya ini tinggal kita kali 1000. Kalau dikali 1000 hasilnya adalah 2,55 dikali 1000 atau 10 pangkat 3 sama dengan 2550 kg per meter kubik. Cara cepat tadi harus dikali 10 pangkat 3 atau 1000. Mengapa? Karena ketika dirubah dari satuan gram per centimeter kubik menuju kilogram per meter kubik, ini dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga. Artinya kita bagi dengan 1000 atau 10 pangkat min 3. Kemudian dari cm kubik ke meter kubik itu naik 2 tangga. Setiap tangganya ada 1000, berarti kita bagi dengan 1 juta atau 10 pangkat min 6. Sekarang kalau kita gabung 10 pangkat min 3, ini kalau kita naikkan 10 pangkat min 6-nya jadi plus ya, 10 pangkat 6. Nah, ini kita tambah, artinya 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, kalau masih belum mengerti, kita bisa lihat dari sini. Yang pertama, gram ke kilogram kita bagi dengan 1000. Kemudian dari cm kubik ke meter kubik dibagi lagi 1 per 1 juta. Nah, begini kan? 1 per 1000 dibagi 1 per 1 juta. Di matematik ini bisa kita balik. Dengan mengalihkan, maka kita balik. Nah, begini kan? Nah, sekarang dicoret. Coret. Nah, sama saja hasilnya 1000. Jadi kalau dari sini ke sini, cara cepatnya adalah tinggal dikali 1000.
2,55 dikali 10 pangkat 3 gitu ya tadi ya, sehingga hasilnya 2550 kg per meter kubik. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Nanti kita akan belajar lebih lanjut untuk yang volume pada batu itu menggunakan gelas berpancuran atau air tumpah.